拥有极强的杀伤力，你只有感知公开是黑夜女神。你的主人。你是第一。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Slay the Gods episode 4. Di bagian sebelumnya di kota Sangjing, Kapten penjaga malam Sopik mendapatkan laporan dari Muyu tentang munculnya agen dewa Mikhail bernama Ling Xie. Jokong Chang, anggota tim penjaga malam, bertemu dengan Ling Xie dan menjelaskan bahwa Lin adalah agen dewa dengan kekuatan luar biasa. Zhao mencoba mengajaknya untuk bergabung, tetapi Lin menolak karena ingin melindungi keluarganya. Zhao kemudian terlibat dalam petarung sengit melawan monster kuat yang mengancam kota. Meskipun mendapatkan peringatan untuk mundur, Zhao tetap melawan demi melindungi kota. Dalam pertarungan itu, Zhao menggunakan kekuatan tabu melalui pin panduan Dewa Hantu yang memungkinkannya mengalahkan monster. Tetapi dengan bayaran yang cukup fatal, Jokong Chang pun tewas setelah mengorbankan dirinya. Ling Xie yang marah atas kematian Jokong Chang membalaskan dendam dan menghabisi monster tersebut. Rekan-rekan Zhao termasuk Kong Ying terkejut dan sedih melihat jasad yang dibawa oleh Lin. Zhao meninggal sebagai pahlawan, namun dengan rasa duka yang mendalam di antara mereka yang ditinggalkannya. Scene melanjut selepas kematian Jokong Chang, nampak Ling Xie dan para penjaga malam yang sedang berdebat tentang penyebab kematian Jokong Chang. Pada keesokan harinya di kediaman Ling Xie, tampak dua perwakilan dari kantor kemiliteran yang sedang menghampiri bibi Ling Xie yang bernama Wang Pang. Pada hari itu, dua prajurit militer mengabarkan bahwa Ling Xie telah mendaftar menjadi anggota pasukan pertahanan perbatasan Daxia atau penjaga malam. Mereka berdua sempat memberikan sebuah surat dari Ling Xie kepada Wang Fang. Surat itu ternyata berisikan permohonan maaf kepada bibinya karena telah pergi tanpa pamit. Usut punya usut, alasan mengapa Ling Xie mau menjadi anggota penjaga malam adalah karena ia berutang budi kepada Jokong Chang. Oleh karena itu, dia ingin membalasnya dan menjadi penjaga malam selama 10 tahun. Sebelum menandatangani kontrak perjanjian, Ling Xie sempat merasa ragu karena ia sempat mendengar kabar bahwa begitu bergabung dengan organisasi penjaga malam, maka Ling Xie tidak akan dapat keluar lagi. Pernyataan itu langsung ditepis oleh anggota penjaga malam. Menurut mereka, selama Ling Xie memiliki kemampuan, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Lalu Ling Xie memiliki sebuah permintaan agar mengizinkan dirinya menelepon bibinya. Sewaktu Ling Xie menelepon Wang Fang pun dengan perasaan khawatir sekaligus sedih menanyakan alasan mengapa Ling Xie tidak berpamitan terlebih dahulu kepada dirinya. Apakah Ling Xie tidak menganggap Wang Fang sebagai bibinya lagi? Wang Fang mengaku tidak akan melarang Ling Xie untuk bergabung dengan kemiliteran dan pasti akan memberikannya izin selama Ling Xie itu memberikan kabar dan berpamitan dengan mereka. Ling Xie dan Wang Feng kemudian mulai mengobrol singkat, serta Wang Feng juga meminta Ling Xie agar terus memberikan kabar kepadanya. 下次吧。再给姨妈报个平安。你这个笨蛋。 Selesai berteleponan, tampak Ling Xie dan salah seorang penjaga malam bernama Muya sedang berada di depan kediaman Ling Xie. Sebelum Ling Xie mendapatkan pelatihan khusus dan pergi meninggalkan bibinya, Muya sempat menanamkan sebuah penghalang tepat di rumah Ling Xie untuk melindungi Ajin dan Wang Feng dari para monster-monster. 往前走。 Singkat waktu terlihat Ling Xie yang mulai diberi pelatihan-pelatihan khusus dan latihan pertama yang ia dapatkan adalah latihan menembak. Pada latihan itu Ling Xie disuruh untuk menembak satu sasaran dengan sebuah pistol. Lantas Ling Xie pun segera menggunakan kekuatannya untuk membantunya dalam mendidik sasaran. Namun sayang sekali tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai sasaran. Selesai latihan menembak, Ling Xie melanjutkannya dengan sebuah latihan ketangkasan, yang mana di sana ia berlatih untuk meningkatkan kecepatan dan menghindari hal-hal yang dapat mengancam nyawanya. Sewaktu sedang berlatih, dijelaskan bahwa Ling Xie sebagai agen dewa Mikhail, malaikat api dengan kode dewa 003. Ling Xie itu dapat dianggap sebagai keberadaan satu-satunya yang istimewa. Sebagai keberadaan yang istimewa, Ling Xie pasti akan menjadi sasaran yang diperebutkan oleh banyak kekuatan.
Setiap pilihan yang Ling Xie lakukan sangatlah penting, bahkan mungkin dapat mempengaruhi pola di dunia ini. Namun yang terpenting saat ini adalah Ling Xie harus mampu memahami kemampuan dirinya sepenuhnya. Lalu Ling Xie nampak sedang mengikuti sebuah program pengujian tingkatan yang dirancang oleh salah satu kekuatan tempur manusia. Program ini memungkinkan Ling Xie untuk dapat mengetahui tingkatnya sekarang. Dari program ini diketahui kalau tingkat kekuatan Ling Xie sekarang adalah tingkat wadah. Perlu diketahui bahwasanya di Daxia di antara para penjaga malam, ada 5 master yang memiliki tingkat melalui kelahiran. Tingkat ini adalah pedang, kesatria, agung, ketiadaan, dan guru. Tingkat-tingkatan itu memiliki kekuatan tempur di bawah dewa. Masing-masing dari mereka ada 1 tingkat pedang, 1 tingkat kesatria, 1 tingkat agung, 1 tingkat ketiadaan, dan 1 tingkat guru. Saat ini komandan penjaga malam berada di tingkat agung, namun keberadaannya sangatlah misterius sama seperti 4 master lainnya. Ling Xie kemudian kembali berlatih menembak. Pada saat itu salah satu mentornya menjadi bertanya-tanya, mengapa kemampuan persepsi visual Ling Xie tidak dapat membantunya dalam menembak. Lalu saat berlatih ketangkasan, si mentor juga menjelaskan bahwa kekuatan Dewa Mikhail yang dimiliki oleh Ling Xie adalah salah satu kekuatan tabu yang berada di urutan 003 dan juga termasuk ke dalam kekuatan tabu yang berisiko sangat tinggi. Kekuatan tabu ini sangatlah mematikan atau bisa dibilang memiliki kemampuan khusus yang luar biasa. Menurut si mentor, peningkatan Ling Xie selama latihannya hanya berada dalam persepsi visual dinamis dan kekuatan mental. Sesudah berlatih ketangkasan, Ling Xie mulai belajar bersama si mentor untuk mempelajari informasi tentang Mikhail. Si mentor memberitahu bahwa di antara para penjaga malam, informasi tentang Mikhail sangatlah sedikit. Satu-satunya catatan tentang kekuatan dewanya juga tidak diberi nama, dan yang tertulis hanyalah keajaibannya saja. 野区在禁区序列中，海军要么拥有极强的杀伤力，你只有法师，公开试不可能啊！这可是神力。 Setelah beberapa latihan, secara tiba-tiba saja Ling Xie mendapatkan peningkatan ranking secara drastis dalam kekuatan mental. Salah satu dari penjaga malam mengaku kalau Ling Xie adalah salah satu orang yang memiliki peningkatan paling cepat dan tidak masuk akal dalam kekuatan mentalnya. Sesudah itu, Ling Xie lagi dan lagi belajar menembak. Namun kali ini Ling Xie tidak akan menggunakan pistol melainkan sebuah sniper. Si mentor menjelaskan bahwa sniper biasanya digunakan sebagai senjata panas yang merupakan perwujudan kecerdasan manusia. Sniper yang digunakan oleh Ling Xie adalah sniper senapan runduk berkekuatan super tinggi. Bahkan semut berjarak 500 meter pasti akan tertembak. Selesai berlatih, si mentor kembali memberitahu bahwa orang-orang dari gereja dewa kuno tidak boleh sampai menemukan Ling Xie sebagai agen dewa Mikhail. Yang dilakukan oleh orang-orang dari gereja dewa kuno itu tidaklah sembarangan. Jika mereka menemukan Ling Xie maupun para penjaga malam lainnya, maka mereka akan melahap dan memakannya. Si mentor menjelaskan kalau gereja dewa kuno itu didirikan oleh Brahma sebagai dewa penghancur tertinggi India, Allah sebagai dewa kematian Nordik, Hades sebagai raja kematian Yunani. Ketiga dewa ini dulu pernah mencoba untuk menguasai dunia baru setelah terjadinya kabut yang melanda dunia. Mereka dan cepat mencari serta memanfaatkan manusia-manusia yang memiliki kekuatan tabu dan kekuatan dewa. Daxia yang sama sekali belum terlahap kabut termasuk ke dalam salah satu target utama mereka. Dari penjelasan itu, Ling Xie menyadari bahwa ternyata masih ada manusia yang hidup di balik atau di dalam kabut. 眼睛不好使。我也有事，要晚点才回。放心了，住我家了。 Selesai berlatih dan belajar, Ling Xie pun segera dibawa oleh salah satu penjaga malam yaitu Mo menuju kediaman Hong Ying untuk tinggal di sana. Di tengah-tengah perjalanannya, modal Ling Xie secara tak sengaja melihat Hong Ying yang sedang bersedih sambil mengukir sebuah nama di batu nisan bernama Jokongchang. Mo menjelaskan bahwa organisasi penjaga malam memiliki sebuah aturan tidak tertulis, yaitu hanya rekan seperjuangan saja yang boleh menulis nama di batu nisan milik salah satu penjaga malam yang sudah meninggal. Pada saat ini nampak jelas Hong Ying sama sekali tidak bisa menahan air matanya, tepat di makam Jokongchang. Ling Xie mengaku ingin pergi menghampiri Hong Ying, akan tetapi Mo melarangnya karena waktunya belum tepat. Setelah itu mereka berdua bukanlah satu-satunya yang menyaksikan Hong Ying menangis. Usut punya usut, tak jauh dari sana beberapa rekan lainnya juga melakukan hal yang sama seperti Mo dan Ling Xie. Tak hanya menyaksikan dari jauh saja, mereka juga memiliki rasa sedih yang sama seperti yang dialami oleh Hong Ying sekarang.
但怎么瞒得住我？我们两个吗？ Beberapa saat setelahnya, Ling Xie mulai beristirahat di dalam kamarnya, dan di sana ia kembali masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk menemui Nix. Pada saat itu, Ling Xie segera melakukan kegiatan rutin, yaitu berakting menjadi Thanos, sambil memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit mental yang dialami oleh Nix. Namun Nix sama sekali tidak meminumnya dan malah membuang obat tersebut, lalu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah ilusi pemandangan pantai di sore hari. Pemandangan yang indah itu membuat Ling Xie menjadi bersedih atas kematian Jokong Chang. Oleh karena itu, Ling Xie mulai curhat kepada Nix mengenai kejadian tersebut. Ling Xie berkata bahwa dirinya sedang merasa kehilangan seseorang. Orang itu tewas karena mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Lalu demi orang itu, Ling Xie membuat sebuah keputusan dan pilihan yang seharusnya tidak dibuat oleh dirinya. Ling Xie mengakui melakukan sesuatu mewakili orang itu sebagai pembalasan budi. Akan tetapi sampai sekarang yang bisa Ling Xie lakukan hanya bisa berharap agar orang itu hidup kembali. Mendengar demikian, Nix pun memberitahu bahwa Ling Xie seharusnya tidak melakukan apapun untuk orang itu. Pasalnya orang ini pasti berharap agar Ling Xie hidup lebih baik. Nix juga merasa kalau kemungkinan Ling Xie merasa tidak aman ketika berada di area luar. Oleh karena itu, Nix berencana untuk memberikan sebuah gelang kepada Ling Xie. Sewaktu Nix ingin memberikan gelang miliknya, secara tiba-tiba saja Nix mulai teringat kalau gelang itu pada 5 tahun yang lalu sudah ia berikan kepada seorang wanita yang berpenampilan seperti Ling Xie. Dengan kata lain, pada 5 tahun yang lalu ternyata ada seseorang yang datang seperti Ling Xie dan berpenampilan seperti seorang dokter persis sepertinya. Nix memberitahu bahwa dulu ia pernah berlomba dengan wanita itu. Jika Nix menang, maka wanita itu harus mengembalikan anaknya. Tetapi jika Nix kalah, maka Nix harus memberikan gelang miliknya kepada wanita tersebut. Lomba itu berupa penciptaan sebuah dewa kegelapan, salah satu dewa yang menciptakan dunia. Ling Xie kemudian mulai memasuki sebuah ruangan itu dan terdapat sebuah surat milik wanita yang dulu juga datang seperti Ling Xie. Surat itu tertuju kepada orang yang baru datang ke rumah sakit jiwa para dewa seperti Ling Xie, yang berisi sebuah pemberitahuan kalau wanita itu mengaku dirinya hanyalah seorang tamu dan Ling Xie lah yang sebenarnya menjadi majikannya. Wanita itu menyarankan agar Ling Xie tidak memberitahu siapapun tentang informasi bahwa Ling Xie adalah pemilik rumah sakit jiwa tersebut, karena kalau tidak maka sebuah masalah besar pasti akan datang kepadanya. Wanita itu juga mengatakan kalau gelang milik Nix tidak akan ia ambil, melainkan hanya ia pinjam sebentar. Suatu saat jika ia bertemu dengan Ling Xie, maka ia berjanji akan memberikannya. Di akhir surat, wanita itu memberitahu bahwa di ruangan yang didatangi oleh Ling Xie sekarang masih terdapat sebuah ruangan rahasia yang berada tepat di bawahnya. Selain itu, menurut wanita itu, dia juga mengingatkan kalau Ling Xie lah yang akan menjadi penyelamat dan akan membawa wanita itu kembali. Setelah itu, Ling Xie segera masuk ke dalam ruangan rahasia yang dimaksud oleh wanita misterius tersebut. Di sana terdapat sebuah jeruji penjara yang mana di dalamnya terdapat seekor raja monster yang persis seperti dihabisi oleh Ling Xie sebelumnya. Setelah beberapa saat terdapat sebuah sistem yang bertuliskan kalau raja monster yang terkurung itu adalah raja monster yang pernah dikalahkan oleh Ling Xie sebelumnya. Oleh karena itu, Ling Xie mendapatkan sebuah wewenang dan hak untuk menentukan nasib dari jiwa para monster tersebut. Opsi satu yang diberikannya adalah Ling Xie dapat menghancurkan jiwanya, sehingga raja monster itu akan musnah dari dunia. Opsi kedua, Ling Xie bisa menjadikan raja monster itu sebagai perawat di rumah sakit jiwa para dewa. Dan cara meningkatkan rasa takut pada raja monster itu sebanyak 60%. Setelah mendapatkan kedua opsi itu, Ling Xie memilih untuk mengambil opsi kedua, sehingga Ling Xie pun langsung memberikan siksaan kepada raja monster, hingga nilai ketakutannya mencapai angka 100%. Saat nilai ketakutannya mencapai angka 100%, Ling Xie sempat mencoba membaca pikiran raja monster itu, demi bisa mencari tahu siapa sebenarnya pelaku yang memerintahkan raja monster itu. Dari pikiran yang dibaca oleh Ling Xie, terlihat kalau pelakunya adalah salah satu anggota gereja dewa kuno. Selepas mendapatkan informasi itu, Ling Xie berkata kalau raja monster sebenarnya memang akan sangat berguna jika dijadikan perawat di rumah sakit jiwa para dewa.
Namun kesalahan yang dilakukan oleh Raja Monster sudah terlalu berlebihan karena ia telah menghabisi seseorang yang penting bagi Ling Xie. Oleh karena itu, tanpa rasa ragu, Ling Xie perlahan-lahan memegang leher Raja Monster lalu menghabisinya dengan kejam. Singkat waktu, tampak Ling Xie kembali berlatih bersama dengan Mu Ye. Latihan ini adalah latihan senjata paling dasar. Latihan kali ini adalah latihan senjata paling dasar dari penjaga malam yang disebut sebagai pedang bintang. Pada saat itu, terlihat Ling Xie yang bertarung dengan sangat cepat sekaligus begitu sengit melawan Mu Ye. Di tengah-tengah pertarungannya, Mu Ye menyadari kalau Ling Xie tampak begitu mengikuti teknik berpedang milik Jokong Jang. Lantas Mu Ye pun mengingatkan agar Ling Xie tidak terlalu mengikuti gaya berpedang dari Jokong Jang, karena dia itu memiliki ilmu berpedang paling hebat di antara para penjaga malam. Mu Ye juga berharap agar Ling Xie lebih fokus dalam melatih teknik pedang dari agen Dewa Mikhail miliknya. Lantas Ling Xie pun menjawab bahwa dirinya pasti akan melatih teknik-teknik khas dirinya sendiri. Setelah itu Ling Xie dan Mu Ye bertarung dalam tempo yang cepat dan sama sekali tidak beristirahat sekalipun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.